Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya Dita Yulistia Anggraini dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas 3E dengan NIM 63030210172 dari Universitas Islam Negeri Salatiga. Kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Akuntansi Manajemen yang diampu oleh Ibu dosen Fadila Kurniawati MAK. Materi kali ini memaparkan tentang pengambilan keputusan dalam investasi. Bagi kalian yang belum mengerti apa sih itu investasi, mari kita belajar bersama. Apa sih yang dimaksud dengan investasi? Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa depan. Menurut Sukirno, kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Sederhananya, tujuan investasi adalah memberikan keuntungan secara finansial untuk kebutuhan masa depan dan dapat membentuk dan memupuk kebiasaan gaya hidup hemat. Lantas, manfaat dari investasi sendiri yaitu untuk meningkatkan nilai uang atau kekayaan dan bisa dijadikan untuk persiapan kebutuhan di masa depan. Namun dari hal itu, kita juga harus mengetahui bahwa ada risiko yang akan menanti dalam berinvestasi. Risiko dari investasi diantaranya yang pertama ada risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang timbul dikarenakan memburuknya nilai relatif aktiva berbunga. Contohnya pada pinjaman atau obligasi yang disebabkan oleh adanya peningkatan suku bunga. Yang kedua ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas muncul diakibatkan karena kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Contohnya ada satu pihak yang tidak bisa membayar kewajibannya saat jatuh tempo secara tunai. Risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko investasi berdasarkan pasar yang disebabkan adanya fluktuasi atau naik turunnya nilai aktiva bersih atau NAB. Adapun fluktuasi tersebut disebabkan karena perubahan sentimen pasar keuangan seperti instrumen saham dan obligasi. Karenanya, sebelum memulai investasi, para investor perlu mengetahui profil risiko investasi yang tepat dan sesuai dengan tujuan investasi. Setelah itu, tetapkan strategi investasi seperti menentukan nilai aset di masa depan. Nah, itu tadi adalah pengertian dari investasi. Sekarang kita akan mengetahui apa saja sih jenis-jenis dari investasi tersebut. Yang pertama ada investasi real. Investasi real adalah investasi pada aset nyata yang terlihat dan jelas wujudnya. Investasi seperti ini seperti properti, tanah, emas, dan sebagainya. Yang kedua ada investasi finansial. Investasi finansial adalah investasi pada aset tidak berwujud seperti saham, obligasi, reksadana, dan macam-macam. Kemudian ada investasi konvensional. Investasi konvensional adalah investasi umum yang tidak berpatokan pada prinsip agama tertentu. Kemudian ada investasi syariah. Investasi syariah adalah sebuah investasi berbasis syariah yang menggunakan instrumen Islam dalam pelaksanaannya. Dan ada juga beberapa investasi menurut jangka waktu, resiko, dan prosesnya. Investasi berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi 3, yaitu investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Untuk investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan. Investasi jangka menengah, yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara 1-5 tahun. Dan yang terakhir ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang biasanya dilakukan dari tahun ke tahun, minimal 5 tahun sampai 10 tahun. Kemudian ada investasi berdasarkan resiko. Investasi berdasarkan resiko dibagi juga menjadi 3, yaitu resiko rendah, resiko menengah, dan resiko tinggi. Untuk resiko rendah, di sini ada instrumen-instrumen investasi dengan tingkat resiko seperti ini, cocok bagi nasabah yang berprofil risk averse, yakni mereka yang tidak menghendaki resiko tinggi dan tidak mengapa mendapatkan imbal hasil yang rendah, asalkan aman dan stabil. Yang masuk dalam kategori ini misalnya deposito, obligasi, atau emas. Kemudian ada resiko menengah, yang jenis investasi ini cocok bagi nasabah yang menginginkan tingkat imbal balik hasil di atas deposito
dan sanggup untuk menanggung risiko berskala sedang, contohnya reksadana. Kemudian ada risiko tinggi. Risiko tinggi tipe instrumen investasi yang cocok bagi investor yang menginginkan imbal hasil yang tinggi dan sanggup menanggung risiko yang tinggi pula. Contoh dari investasi ini adalah saham, forex, atau kontrak berjangka komoditas. Kemudian ada investasi berdasarkan prosesnya. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan tidak langsung. Investasi langsung yaitu investasi yang dilakukan tanpa bantuan perantara. Dalam hal ini, investor dapat langsung membeli portofolio investasi tersebut. Kemudian yang investasi tidak langsung adalah investasi yang dilakukan dengan perantara atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi. Nah, di dalam investasi juga terdapat beberapa metode dalam menentukan penilaian investasi. Yang pertama adalah metode payback period. Metode payback period adalah metode yang menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya awal investasi berdasarkan arus kas. Kelebihan dari metode ini adalah mudah dipahami dan dihitung. Tapi kekurangan dari metode ini adalah perhitungannya akan berhenti tepat setelah titik pengembalian tercapai. Setelah itu akan diabaikan. Yang kedua ada metode net value present atau NPV. Metode ini adalah rasio perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode waktu tertentu. Kelebihan dari metode ini, investor dapat menghitung nilai arus investasi pada masa depan di masa sekarang. Namun kekurangan dari metode ini adalah segala sesuatu di masa depan yang diperhitungkan hanyalah sebuah asumsi yang tidak bisa dipastikan. Berikut merupakan rumus dari metode NPV. Seperti yang kalian lihat di slide ini, rumus NPV adalah NPV atau yang artinya net present value atau CT atau arus kas per tahun pada periode T, dan CO adalah nilai investasi awal pada tahun ke-0 rupiah, dengan R yaitu suku bunga atau discount rate dalam bentuk persen. Berikut contoh kasus dari metode NPV. Sebuah perusahaan ABC akan membeli sebuah mesin untuk kebutuhan produksi. Harga perkiraan mesin tersebut adalah sebesar 160 juta dengan aturan suku bunga pinjaman yaitu sebesar 12% per tahun. Arus kas yang masuk pada perusahaan sekitar 60 juta per tahun yang akan berjalan selama 5 tahun. Berapakah nilai NPV-nya? Dan berikut adalah penyelesaiannya. Seperti yang kalian lihat, berdasarkan perhitungan dengan metode NPV, nilai yang didapatkan sebesar 56,29 juta. Dan yang ketiga ada metode IRR atau Internal Rate of Return. Metode ini adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan profitabilitas dari investasi bersangkutan. Kelebihannya adalah mempertimbangkan time of value of money. Namun kekurangan dari metode ini yaitu perlu waktu lebih lama dalam perhitungannya, termasuk saat cash inflow tidak terdistribusi secara merata. Kemudian ada metode ARR. Metode ARR adalah penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Nilai ARR menyatakan presentasi laba lebih bersih terhadap jumlah modal investasi awal. Kelebihan metode ini menggunakan cara perhitungan yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh siapa saja. Namun kekurangannya yaitu terabaikannya nilai waktu dari uang atau time value of money. Dan berikut saya paparkan contoh dari kasus metode ARR. Proyek ABC membutuhkan dana sebesar 280 juta dengan umur ekonomis 3 tahun dan nilai residu sebesar 40 juta. Diketahui IRT-nya sebesar selama 3 tahun berturut-turut. Tahun pertama 40 juta, tahun kedua 50 juta, dan tahun ketiga sebesar 30 juta. Hitunglah besar ARR. Rumus ARR adalah rata-rata setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi dikalikan dengan 100%. Dan berikut adalah hasilnya. Yang kemudian yang nomor 5 ada metode Profitability Index atau PI. Metode Profitability Index adalah metode pengukuran rasio nilai sekarang dari arus investasi di masa depan terhadap jumlah investasi awal. Nilai indeks profitability di atas 1,0 dianggap sebagai investasi yang baik. Kelebihan dari metode ini yaitu menentukan tingkat bunga yang akan dipakai dari awal. Kekurangannya bisa memberikan keputusan investasi yang salah, terutama pada proyek eksklusif dengan skala yang berbeda.
Kemudian yang keenam ada metode ROI. Mohon maaf. Metode ROI adalah rasio keuntungan dan kerugian dari suatu investasi yang dibandingkan dengan jumlah uang yang diinvestasikan. Kelebihannya yaitu membantu mengukur potensi pengembalian berbagai peluang investasi. Namun, kekurangan dari metode ini yaitu sulit membandingkan ROI perusahaan pribadi dengan perusahaan lain. Dan berikut akan saya berikan contoh kasus dari metode tersebut. Ibu Aisyah berinvestasi ke sebuah bisnis toko kue A sebesar 100 juta. Toko tersebut dapat menghasilkan penjualan sebesar 130 juta. Yang artinya dari data tersebut, toko kue A memperoleh laba sebesar 30 juta. Yang ditanyakan adalah presentasi ROI-nya. Rumus dari ROI yaitu total pendapatan dikurangi modal awal dibagi dengan modal awal dikalikan dengan 100%. Dan berikut perhitungannya. Nah, dari situ dapat kita lihat hasil dari perhitungan metode ROI sebesar 30%. Dan yang ketujuh ada diskon payback period atau DPP. Metode ini adalah analisis yang mengukur jangka waktu pengembalian uang yang ditanamkan dalam suatu investasi. Kelebihan metode ini yaitu mempertimbangkan time value of money. Namun kekurangannya yaitu melalui perhitungan ini tidak dapat diketahui dengan bukti yang jelas bahwa investasi yang dilakukan dapat menaikkan nilai dari perusahaan. Nah, gimana teman-teman? Cukup jelas ya penjelasan tentang investasi tersebut. Dan apabila kalian masih bertanya-tanya, kenapa sih kok hanya beberapa yang dikasih contoh dari beberapa metode itu? Karena jujur saja saya kurang mengerti beberapa metode yang sudah saya paparkan di dalam perhitungannya. Nah, daripada nanti saya keliru dalam menjelaskan metode tersebut, maka yang saya beri contoh hanya metode-metode yang saya paham cara perhitungannya ya. Kalau kalian mau cari tahu tentang bagaimana cara perhitungan metode yang lainnya, kalian bisa cari nih di beberapa referensi yang saya gunakan ini. Nah, di situ sudah ada beberapa penjelasannya terkait beberapa metode yang belum saya kasih contoh. Oke, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya sangat menerima kritik dan saran dari kalian berikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.